Salam IT News, jumpa lagi di program berita kami. Hari ini kami akan informasikan tentang wabah virus corona Wuhan atau oleh PBB dinamakan COVID-19 kini tengah melanda dunia. Lebih dari 100 negara dan wilayah diserang oleh virus mematikan tersebut. Selain Tiongkok, Italia menjadi negara dengan epidemi terparah di dunia. Negara-negara mulai merenungkan faktor penyebabnya. Mari simak berita selengkapnya. Pada tanggal 9 Maret 2020, pemerintah Italia mengumumkan penerapan tindakan-tindakan isolasi di seluruh pelosok negeri atau lockdown. Hingga 20 Maret 2020, jumlah kasus terjangkit di Italia sekitar 41.035 orang, bertambah 5.312 orang dalam sehari. Angka kematian akibat COVID-19 di Italia setiap hari mencetak rekor tertinggi. Dalam sehari Italia mencatat 427 orang meninggal dunia, sehingga total orang yang meninggal karena virus corona menjadi 3.405 orang dan tingkat kematian di negara itu mencapai 7,71%. Sebuah gereja di kota tua Bergamo penuh dengan peti mati. Menurut laporan, hanya pada tanggal 14 Maret saja, kota setempat mencetak berita duka setebal 11 halaman. Rata-rata setiap 4 menit satu orang meninggal karena virus corona Wuhan itu. Situasi kota Bergamo di region Lombardia, Italia sepenuhnya di luar kendali. Selain meyakini bahwa propaganda komunis Tiongkok yang secara tidak langsung telah menyebabkan kurangnya upaya pencegahan epidemi, pengamatan kalangan luar menyebutkan bahwa hubungan yang erat antara Italia dan komunis Tiongkok adalah faktor kunci yang menyebabkan wabah epidemi itu lepas kendali. Editorial yang diterbitkan The Epoch Times Amerika Serikat pada 10 Maret 2020 lalu, yang juga IT News tayangkan menyebutkan bahwa munculnya pneumonia Wuhan ditunjukkan pada komunis Tiongkok dan menyebar ke seluruh dunia pada negara, kota, organisasi, dan individu yang memiliki hubungan dekat dengan komunis Tiongkok. Lan Su, seorang komentator peristiwa terkini di Amerika Serikat mengatakan, "Kali ini saya melihat fenomena yang menarik. Negara-negara yang semakin dekat hubungannya dengan komunis Tiongkok cenderung terkena dampak buruknya. Masalah yang dihadapi Italia sekarang ini juga sangat tragis. Coba Anda hubungkan segala sesuatunya. Orang-orang Tiongkok, Anda tidak harus percaya pada takdir. Ya, itulah takdir." Sebagai salah satu anggota G7, Italia membentuk aliansi dengan komunis Tiongkok pada Maret lalu dan memperkuat kemitraan strategis yang komprehensif, menjadi negara pertama di Eropa yang menandatangani perjanjian One Belt and One Road atau OBOR dengan komunis Tiongkok. Selain itu juga membentuk 74 pasang kota persahabatan dengan komunis Tiongkok, termasuk Lombardi, Milan, Venesia, dan Bergamo yang paling parah terkena dampaknya. Sejak 2006, Tiongkok juga telah membuka 12 institut Konfusius dan hampir 40 sekolah Konfusius di Italia. Di sisi lain, polisi komunis Tiongkok yang berkeliaran di jalan-jalan di sejumlah kota di Italia telah muncul sejak 2016. Terbetik berita bahwa itu adalah bagian dari implementasi nota kesepahaman yang ditandatangani Italia dan Tiongkok pada 2015 lalu. Majalah online Bitter Winter mempertanyakan sambutan Italia terhadap Tiongkok yang merupakan negara yang secara brutal menindas warga negaranya dan secara sewenang-wenang menahan jutaan rakyatnya, menyiksa, mengambil organ termasuk organ hidup, serta menyiksa dan membunuh banyak orang. Apakah ini normal? Sebagai informasi, majalah Bitter Winter diluncurkan pada Mei 2018 yang berisi konten secara online tentang kebebasan beragama dan hak asasi manusia di Tiongkok. Diterbitkan setiap hari dalam 8 bahasa oleh CESNUR, Pusat Studi Agama-Agama Baru yang berkantor pusat di Torino, Italia. Para sarjana, jurnalis, dan aktivis hak asasi manusia dari berbagai negara bekerja sama untuk memberikan suara bagi mereka yang tidak bersuara dengan menerbitkan berita, dokumen, dan kesaksian tentang penganiayaan terhadap semua agama di Tiongkok. Nona Wang, warga Tiongkok, berkomentar dengan mengatakan, "Mereka semua itu adalah kaki tangan komunis Tiongkok. Siapapun yang dekat dengan mereka kemungkinan akan ikut bernasib malang."
Pandangan lain, sekarang epidemi merebak di seluruh dunia, tetapi komunis Tiongkok selalu mengklaim 0 kasus tambahan virus corona dan jelas-jelas epidemi itu sangat serius, namun memaksakan kehendak agar pabrik dibuka dan para pekerja kembali bekerja seperti biasa. Lebih jauh, Nona Wang mengatakan, bukankah komunis Tiongkok itu sekte sesat terbesar, menggunakan rakyat jelata untuk mensubsidi rezimnya, kemudian menggunakan kekuatan jahatnya untuk menghancurkan dunia. Orang-orang yang ikut serta membantu mereka pasti akan bernasib tragis. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Komunis Tiongkok Wang Yi menyatakan bahwa persahabatan Tiongkok dengan Italia akan mendapatkan perkembangan baru dalam perang melawan epidemi. Kantor berita Xinhua mengklaim bahwa hubungan Tiongkok dan Italia semakin solid dalam suka dan duka. Pada 12 Maret, komunis Tiongkok mengirim 9 ahli medis dan membawa 31 ton sarana medis terbang langsung dari Shanghai ke Roma, Italia. Namun semakin dibantu komunis Tiongkok, situasi di Italia semakin buruk. Hanya dari tanggal 12 Maret hingga 13 Maret saja, sejak tim ahli anti-epidemi komunis Tiongkok tiba di Italia, sudah ada sekitar 250 orang meninggal dalam sehari akibat virus corona. Lan Su, komentator peristiwa terkini di Amerika Serikat, mengatakan bahwa pada zaman kuno ada norma tentang benar dan salah, juga ada langit, bumi, dan Tao. Namun meski komunis Tiongkok tidak mengakuinya, bukan berarti norma-norma itu tidak eksis. Rezim komunis Tiongkok yang kejam yang bertindak bertentangan dengan hukum alam selama beberapa dekade ini pasti akan runtuh. Jika bukan dari rakyat, pasti dari Tuhan saat mengalami bencana. Lebih jauh, Lan Su mengatakan, baik pemerintah asing atau organisasi, ketika komunis Tiongkok mengalami bencana, Anda mengirim dana ke rezim kejam ini, menyediakan dan membuka pasar serta teknologi. Anda juga melanggar hukum-hukum alam. Anda tidak harus mempercayai hal-hal seperti ini. Selama Anda berhubungan erat dengan komunis Tiongkok, Anda akan menanggung akibat buruk pada akhirnya, yakni wabah dan segala macam bencana alam atau akibat ulah manusia yang tidak pernah terlintas dalam benak Anda. Sementara itu, Sekutu Barat khawatir komunis Tiongkok akan mempengaruhi keuangan dan politik Italia melalui Belt and Road. Tetapi tak disangka dampak buruk yang lebih dulu dialami adalah nyawa orang-orang Italia. Terkait bantuan komunis Tiongkok, netizen berkomentar, Trojan Horse telah ditanamkan dan sabuk epidemi dan jalan masih harus diimplementasikan.